Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil import MikroTik ke GNS3 VM. Selanjutnya pada video kali ini kita akan menghubungkan komputer kita ke MikroTik yang ada di GNS3 VM. Dalam hal ini adalah topologi yang akan kita bangun. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah laptop kita. Kemudian di sini ada server di mana server ini GNS3 VM-nya. Saya akan coba kasih keterangan di sebelah sini. Saya paste aja tulisannya ini. Kita copy aja tulisannya di sini. Kita paste. Kita kasih keterangan di sini. Oh, maaf. Kita kasih keterangannya di sini adalah laptop. Laptop kita. Dan di sini kita kasih keterangan juga untuk server. Di sini server ya. GNS3 VM. Ini servernya ini GNS3 VM-nya. GNS3 VM. Servernya ini GNS3 VM. Di sini kita kasih di sini. Kemudian di sini juga ada switch-nya. Ini ada switch. Di sini switch. Kemudian ada router ini. Router. Dan sini ada router juga. Oke, jadi topologinya seperti ini ya. Nah, switch dan router ini berada di dalam GNS3 VM. Nah, kemudian coba kita lihat di sini laptop kita juga sudah terhubung ke GNS3 VM di mana IP-nya 192.168.56.1 dan 192.168.56 dan 108. Mungkin di laptop teman-teman IP-nya juga akan berbeda ya, nggak seperti ini mungkin 56 titik berapa, tapi rata-rata di GNS3 VM adalah 192.168.56. Cuma di akhirnya ini akan berbeda-beda, ada yang 108, ada yang 10 atau 106 gitu. Tergantung dari GNS3 VM-nya ini. Nanti dia akan default membuat IP sendiri. Itu sekarang coba kita cek langsung di CMD-nya. Oke. IP salah. Kita coba ping ya. Ke kita ping ke GNS3 VM 192.168.56 titik. Coba kita cek di GNS3 VM-nya. Harusnya bisa di sini. Nah, di sini nih IP-nya. Kita lihat. Kita tunggu, kita lihat ya. Nah, di situ ada tulisan IP ya. Maaf ya. Di sini ada tulisan IP ya. 192.168.56.108. Ini untuk IP yang di GNS3 VM-nya. GNS3 VM VirtualBox. Nah, kita coba ping apakah dia berhasil terhubung. Oh enggak, 56.108 tadi ya. 108 ya. Oke. Kita enter. Nah, di sini kita lihat coba di sini pingnya berhasil ya. Send 4 diterima request. Oke. Berarti kita sudah terhubung ke laptop kita sudah terhubung ke GNS3 VM. Oke. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini. Ya, kita buka network and setting. Nah, kita pilih yang Ethernet. Nah, change adapter option. Nah, kita lihat yang di sini adalah VirtualBox host only network. Kita lihat status. Nah, di sini kita cek detailnya yaitu 192.168.56.1 ya. Ini adalah komputer kita ya, komputer yang di VirtualBox-nya yang laptop kita. 192.168.56.1. Sedangkan tadi yang di VirtualBox-nya ini 192.168.56.108. Ini ya. Yang ini ya. Ya, jadi bisa dibedain ya. Oke. Yang ini di laptop kita yang settingan ini. Oke, mana? Ini. Yang satunya lagi ini VirtualBox ini yang server kita. Oke, kita anggap server kita. Jadi seperti ini.
Oh ya, kebetulan juga ini otomatis ya. Jadi saya tidak mengkonfigurasi apapun di sini, emang udah IP dari default VirtualBox-nya. Jadi tidak ada konfigurasi sama sekali. Ini udah otomatis ya. Nah, di sini nanti antara GNS3 VM dan router akan terhubung dengan IP 192.168.x.x. Biasanya 122.x ya. Cuma kita nggak tahu nanti IP-nya berapa di GNS di GNS3 VM-nya. Kita belum cek ya. Biasanya 192.168.122.x titik berapa. Tapi jadi saya nggak kasih tahu, nggak saya masukin angkanya dulu karena kita belum tahu IP yang dibuat dari VirtualBox ini. Artinya nanti router-router kita akan konfigurasi DHCP client, yaitu agar mendapatkan IP secara otomatis di GNS3 VM. Oke, langsung saja kita buka GNS3 VM-nya. Oke, kita langsung buka aja GNS3 VM-nya. Nah, di sini GNS3 VM-nya sudah terbuka. Di sini kita masukkan. Kemudian di sini kita coba masukkan beberapa mikrotik VM. Oh, ini belum kita buat projectnya. Oke, kita buat dulu. Oh, udah ada. Kita open aja ya. Ini kita buat project baru aja coba. Oke, kita coba kita masukkan beberapa mikrotik VM-nya. 1, 2. Sini aja. Biar nanti muat buat server dan lain-lain. Oh, kita perbesar aja mungkin. Nah, ini bisa dikebawain nggak? Nah, ini bisa dikebawain kan. Oke, ini kita taruh seperti ini. Ingat ya, mikrotik VM ini adalah mikrotik yang berjalan di GNS3 VM ya. Jadi beda dengan mikrotik yang ini ya. Di video sebelumnya kan kita sudah import ya mikrotik VM ini untuk GNS3 VM ini ya. Kemudian kita masukkan Ethernet switch. Di sini ada tulisannya Ethernet switch. Ya, kita pilih yang kita jalankan di GNS3 VM. Kita klik OK. Oke, kita tunggu. Harusnya dia bisa. Nah, harusnya dia bisa ya. Nah, kemudian kita masukkan NAT di sini. Oke. Harusnya dia juga bisa ya. Seperti ini. Oke. Nah, NAT ini nantinya akan berfungsi sebagai GNS3 VM-nya. Jadi nanti dari GNS3 VM akan terhubung ke router kita. Nah, di sini kita hubungkan kabel ya. Kita hubungkan kabel. Oke. Kemudian kita start mikrotiknya. Langsung aja. Kita start. Dia harusnya mau start ya. Ini coba kita start mikrotiknya. Kenapa nih dia tidak mau start? Harusnya dia nggak ada salah di sini ya. Nah, dia ini start nih, sudah mulai. Oke, ini kita kemudian yang mikrotik 2 kita start juga. Ini mikrotik satunya sudah start, ini kedua kita mengalami kegagalan ya di harusnya dia, oh mungkin agak lama dia ya. Agak loading sebentar ya. Ini sudah berhasil start keduanya. Nah, kita coba buka konsolnya ya. Nah, di mikrotik 1 kemudian kita buka mikrotik 2-nya. Oke. Kita tunggu di mikrotik satunya. Kemudian kita login menggunakan admin. Passwordnya kosong. Nah, admin harusnya bisa ya
passwordnya kosong. Nah, kita no aja. Oke, kita masuk ke 2 yaitu admin, passwordnya masih kosong, kita no aja. Oke, kita masuk lagi mikrotik satunya. Sekarang kita coba cek di mikrotik 1 yaitu IP address print. Oke. Nah, kita perhatikan di sini bahwa di sini kita mendapat IP secara otomatis dan di sini kita mendapat label D. Di mana D ini adalah dynamic ya. Artinya kita mendapat IP ini dari DHCP client. Sekarang coba kita cek IP DHCP print. Sekarang coba kita cek ya IP DHCP client print. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa by default sudah ada konfigurasi DHCP client. Saya tadi tidak ada tidak melakukan konfigurasi apapun ya. Saya hanya import mikrotik ke project GNS3, kemudian kita start. Ketika mikrotiknya sudah start, otomatis mikrotik dapat IP secara DHCP seperti ini. Karena by default mikrotik sudah ada konfigurasi DHCP client di Ether 1. Oke. Kita coba cek di mikrotik 2-nya. Coba. Mikrotik 2, oke. Yaitu IP DHCP client plane. Oke. Nah, di sini mikrotik 2 juga sudah mendapatkan IP DHCP secara otomatis ya. Terbalik mendapatkan IP address secara DHCP ya. Nah, oke, sekarang coba kita cek di GNS3 VM ya. Nah, kita coba cek GNS3 VM ya. Nah, oke. Salah, maaf. Kita oke. Nah, kita masuk ke shell di sini. Open console. Oke. Nah, coba kita cek ya. If config. Nah, di sini. Nah, jadi sekarang coba kita lihat IP-nya di sini di verbl 0 yaitu 192.168.122.1. Nah, jadi sekarang coba kita ping nih dari GNS3 VM ke mikrotik 1. Oke. Kita ping coba dari ping 192.168 titik berapa tadi? 168 122 tadi ya. Oh, ini nih. 122.1. Ah, di sini kita sudah berhasil ping ya terhubung ke GNS3 VM-nya. Kemudian kita coba ping di ke mikrotik 2-nya 192.168.122.1. Nah, di sini juga sudah berhasil ya. Oke. Ini sudah terhubung. Jadi saat ini dari GNS3 VM sudah terhubung ke mikrotik kita. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana caranya menghubungkan komputer ke mikrotik kita. Nah, sekarang coba kita cek topologinya lagi ya di sini. Nah, kita coba cek topologinya di sini bahwa dari laptop terkoneksi ke GNS3. Dari laptop ini kita terkoneksi ke GNS3 VM. Dan dari GNS3 VM ini terkoneksi ke router-router kita melalui switch ini. Oke. Oh, maaf ya. Jadi firmware ini adalah 192.168.122 ini. Mikrotik ini IP address ini yang terhubung ke mikrotik kita yang di GNS3 VM ini ya. Nah, tadi sama aja sih, mungkin di topologi seperti ini. Nah, yang ini. Oke.
Jadi kita salah pingnya ya, terbalik ya. Jadi kita akan pingnya di eh, sini ya. Coba kita akan ping di sini. Di sini yang kita coba cek IP-nya yaitu tadi IP dari Genestri kita yaitu 192.168.122.207 untuk Mikrotik VM1 dan ini untuk Mikrotik VM2. Oke, untuk Mikrotik VM1 coba kita ping di sini. Ping 192.168. Oh, ini nggak bisa di ini ya. Kita bentar. Ah, mana sih tadi lupa. 192.168.122.207 ya. 192.168.122.207. 207. Nah, kita ping di sini coba. Nah, di sini berhasil ya. Berarti GNS3 VM kita ini sudah terhubung ke Mikrotik 1. Nah, sekarang coba kita ping ke Mikrotik 2-nya. Kita coba ping ke Mikrotik 2-nya. Nah, Mikrotik 2-nya ini. Kita lihat Mikrotik 2-nya ini. Yaitu IP-nya 192.168.122.229. Yang tadi sebelumnya 22 berapa tuh? 207 ya. Kita ingetin 122.229 ya, 229 ya. 192 kita arah atas saja. 192 ping 192 192 168 122 229. Oke, kita enter. Nah, Mikrotik 2 juga kita sudah berhasil terhubung ke GNS3 VM ini. Kita kontrol C untuk menghentikannya. Oke. Kita kontrol C untuk menghentikannya. Nah, ini kita sudah terhubung dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 dengan GNS3 VM ini. Oke. Nah, jadi karena sudah terhubung, sekarang PR kita adalah bagaimana caranya menghubungkan Mikrotik kita ini ke komputer kita. Nah, sekarang kita coba cek lagi topologinya lagi. Nah, bahwa dari sini dari laptop kita atau komputer atau PC kita terhubung ke GNS3 VM, GNS3 VM terhubung ke switch dan terhubung ke router-router kita, di mana IP-nya 192.168.56.1, untuk GNS3 VM-nya 56.108. Nah, jika kita lihat di GTS3 ini, GNS3 yang ini, kita tidak menghubungkan komputer ke GNS3 VM-nya di sini, ya. Meskipun tidak ada topologinya di sini ya, ini sebenarnya sudah terhubung ke GNS3 VM ini gitu. Terbukti dari kita sudah ping dari GNS3 VM yang tadi ya, yang CMD tadi ini. Ping 92.168.56. Nah, terbukti dari ping yang ini bahwa ini sudah terhubung ke GNS3 VM kita, komputer kita. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan static routing di laptop kita yang mengarah ke router kita yang ada di GNS3 ini, di mana gateway-nya ini adalah GNS3 VM ini sendiri gitu, gateway-nya ini. Nah, jika teman-teman belum mengerti apa itu static routing, maka materi static routing akan kita bahas di sini di bagian video berikutnya, karena sebenarnya materi static routing ini adalah salah satu materi advance-nya. Jika teman-teman belum mengerti apa itu static routing, nggak apa-apa, sekarang kita ikuti aja dulu. Yang penting adalah dari laptop atau PC kita ini bisa mengakses Mikrotik yang ada di GNS3 VM. Nah, sekarang coba kita tambahkan static routing di komputer kita. Caranya adalah kita buka CMD, klik kanan run administrator, kita yes aja. Oke. Kita masuk di administratornya. Caranya adalah yaitu root add. Nah, add-nya ini harus besar semua ya, add-nya add. Nah, kemudian network tujuannya yaitu 192.168.122.0 biasanya.
yaitu IP-nya si Mikrotik, kemudian max itu 255.255.255.0. Max ini kayak subnet maxnya ya. Nah, kemudian gateway-nya, di mana gateway-nya ini adalah IP-nya dari si Genestri VM ini. Nah, Genestri VM ini yaitu 192.168.56.56.108. Oke, benar ya. 108. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kemudian muncul oke ya. Artinya kita sudah berhasil menambahkan static routing. Nah, selanjutnya langkah terakhir sebelum laptop kita terhubung ke Mikrotik kita, kita harus menghapus IP tablets di GNS3 VM-nya. Nah, di sini. Jadi kita harus menghapus IP tablets di GNS3 VM-nya. Kenapa nggak bisa? Enter. Oke. Kalau tidak kita hapus IP tablesnya, tidak akan bisa ke Mikrotiknya. Jadi kita hapus dulu ya. sudo IP tables min f. Min f ya. Sudo IP tables min f. Oke. Oh, salah. Harusnya sudo, kita cek dulu ya. Sudo salah nih. Sudo IP tables min, harusnya kita min L dulu ya. Min L dulu. Karena di min L-nya tadi harusnya tadi banyak min L dulu. Nggak apa-apa karena sudah kita hapus min F. Nah, di sini sudah kita hapus ya IP tablesnya. Untuk menghapusnya itu sudo min F, untuk melihatnya itu sudo min L ya. Oke, kita sudah menghapusnya. Oke, sekarang coba kita ping komputer kita dari komputer kita ke Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Ini kita administrator. Nah, kita coba ping. Kita ping dari komputer kita ke Mikrotik satu kita, di mana IP Mikrotik 1 kita ini adalah, nah ini 192.168.122.207. Ping 192.168.122 berapa tadi? 122.207 ya. 207. Ping 192.168.122.207 ya. Fungsinya ping ini adalah untuk melihat dia terhubung atau tidak. Kita lihat di sini dia terhubung ya. Di Mikrotik 1 sudah terhubung ke komputer kita. Sekarang coba kita ping di Mikrotik 2. Mikrotik 2 ping 192.168.122. Kita lihat Mikrotik 2-nya. Mikrotik 2. Nah, untuk Mikrotik 2-nya IP-nya yaitu 192.168.122.229. Yaitu 229. Nah, di Mikrotik 2-nya juga kita sudah berhasil terhubung ya ke komputer kita. Jadi komputer kita sudah terhubung ke Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan komputer kita ini ke semua Mikrotiknya, ada Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Sekali lagi, bahwa kita ini menambahkan static routing di komputer kita, bahwa static routing itu adalah sebenarnya materi advance ya. Kita akan bahas di video berikutnya. Cuma untuk saat ini tujuan kita adalah bagaimana caranya komputer kita ini bisa terhubung ke Mikrotik ini. Nah, jadi teman-teman silakan ikuti saja caranya seperti ini. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.